Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000 atau 6.000. Jadi menyangkut dengan LPG. Pertama dulu sampaikan, LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama. Bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu sama aja, nggak ada. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas, tetap sama. Yang hal baru itu begini ceritanya. Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen, agen menyuplai ke pangkalan, pangkalan menyuplai ke pengencer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000 atau 6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Yang maaf tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah, cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal, pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah, tetapi ada pada dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak, ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa menteri kau kan kena orang susah, kenapa kau begini kita susah, kira-kira kan begitulah. Ya kan? Tapi Bapak Ibu semua saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasihkan waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langkah, saya jamin. Saya jamin nggak ada langkah, cuma persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah untuk bisa. Kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Gak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan ada komplain juga, ada biaya kepada Dirjen. Saya minta jangan lagi ada biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat.
Gitu Pak ya. Itu karena kan kayak kita ketahui itu udah membludak Pak, antrean tuh panjang banget Pak di berbagai pengecer. Oh tempat saja kau ini. Lagi dibahas dan diawasi agar tidak terjadi antrean yang panjang. Ini kan begini bos, kan banyak pengencer ini kemudian ada aturan baru harus di pangkalan. Nah sekarang kita lagi berusaha pengencer ini mereka menjadi pangkalan langsung. Dirjen, surat Pak Dirjen udah? Sudah. Untuk yang pengencer ini sekaligus jadi pangkalan, ya kan? Iya. Ya, udah. Bagaimana jika pengecer menolak Pak? Kalau pengecer banyak yang nggak mau gimana Pak? Aku masih seperti yang dulu berarti. Pak butuh duit status atau kapasitas juga tuh Pak? Itu mengubah peningkatan status atau kapasitas juga? Sebentar. Kamu harus bisa menjawab dong. Kenapa kita mau suruh dia jadi pangkalan dia nggak mau? Ada ya tinjauan saya. Kapasitasnya harus biasanya butuh uang, ini kenapa begitu? Butuh modal dan mereka juga pasokannya kadang-kadang nggak sesuai yang mereka mau. Ini kan cuma status dari pengencer ke pangkalan, izin dikasih. Justru kalau dia nggak mau, saya justru ada pertanyaan, ada apa? Hanya status berarti apa ya? Modal Pak? Hah? Untuk menjadi agen Pak. Masya Allah bro, masa bisnis menguasai hajat hidup orang banyak nggak pakai modal bro? Berapa Pak? Sorry ya. Berapa Pak? Hah? Modalnya berapa Pak? Ya gitu. Ya. Pak, tapi gimana Pak? Kalau pengecernya kan ribet Pak. Pak, kan mereka. BBM gimana Pak? Update BBM Pak, update BBM kapan diumumin? Skemanya kapan diumumin Pak? Katanya Januari Pak. Skema BBM Pak, ini udah Februari Pak. Pak sekarang udah Februari Pak. Pak ini udah. BBM lagi belum selesai, masih 1% lagi ya. Berarti Februari ini dong Pak. Pak, kok Februari ini dong Pak selesai ya Pak? 3 kilogram yang pink beredar di medsos Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.